Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 28921500358 Prodi Manajemen Reguler Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UAS tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama ke materi penilaian presentasi kerja. Pendahuluan. Penilaian presentasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Standar penilaian prestasi kerja jam sesuai organisasi. Penilaian presentasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar presentasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2007 sampai 69, terdapat beberapa faktor yang dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, keadaan atau dapat tidak diandalkan, yakni dapat tidak mengikuti instruksi, sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, pekerjaan. Metode penilaian prestasi. Menurut Handoko, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam dua metode, yaitu metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Metode penilaian keorientasi pada masa lalu terdiri dari skala rata-rata, checklist, metode peristiwa atau krisis. Metode penjualan lapangan, tes dan observasi prestasi kerja, metode evaluasi kelompok, penilaian diri, penilaian psikologi, pendekatan manajemen by objektif. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan juga sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Ini materi manfaat penilaian prestasi kerja. Selanjutnya, manfaat penilaian prestasi kerja menurut Darmayati pada tahun 2017 ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khusus manajemen SDM, yaitu perbaikan prestasi kerja, penyelesaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, kerencanaan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. 6, perbaikan proses susunan pegawai. Ketujuh, ketidakkurataan informasi. 8, kesalahan desain pekerjaan. 9, kesempatan kerja yang adil. Pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Darmayati pada tahun 2007 terdapat 6 dalam penilaian prestasi kerja, antara lain rating scale bentuk, evaluasi subjek dilakukan tertentu dari rendah. 2, checklist, metode penilaian untuk mengurangi beban penilai. Metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik. Metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. 5, tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Indikator dalam penilaian prestasi kerja. 1, kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan terlebih ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.